Mungkin misalnya kayak bangun kantor Hololive Indonesia di Bekasi gitu, tiba-tiba langsung ada datang orang. Jadi idol kostum Kobo itu sama kayak mirip dengan desainnya Rene, tapi warnanya lebih gelap. Rene itu kan warnanya biru terang, kalau Kobo tuh lebih ke navy warnanya. Halo para teman, hari ini aku baru aja masuk ke Indonesia Comic Con, dan untuk ngirim tiket hari ini, aku pikir hari ini lumayan sepi. Maksudnya kan aku udah dari rumah tuh lumayan sengaja telat-telatin gitu, dari rumah tuh jam 1 sampai sini sekitar jam 2 kurang. Ternyata rame banget coy yang ngantri mesti. Padahal udah siang, aku pikir udah sepi. Lumayan lah sekitar 20 menit gitu aku ngantri baru bisa masuk ke dalam. Backgroundnya nggak ici banget sih, backgroundnya emang background Jawa. Dan aku belum redeem tiket konser Hololive. Nanti setelah aku ngambil video ini aku bakal keliling. Tapi nggak bakal ada POV panjang seperti biasa kayak 1 jam keliling ICC, nggak ada. Mungkin aku hanya akan datang ke booth-booth yang memang pengen aku datangin aja gitu. Dah itu aja sih kalian. Mari kita cek. Gua pakai baju Swiss hari ini. Ini baju kolaborasi antara Converse dan Swiss. Malah konsernya Hololive Indonesia. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yuk, bus. Mau dipegangin nggak, Bang? Buset, kok dia rekam ini dong? Iya, menolong kita. Models of Nikkei's. And achieve the deployment rate of Ini adalah Yatno, teman kerja keras banget abang ini demi sesuap nasi.
Dua hari. Bagian dua ya? Kalian bisa langsung mendapatkan berbagai hadiah. Hadiahnya di sini ada Arrow Division, Arrow Division kedua, Arrow Division 3 dan Arrow Division 4. Kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah. Tapi kalau yang 250 dapat merchandise. Ini doang. Ini merchandise. Iya, ini. Stiker. Apa poster? Iya. Tapi kalau mau wah banget mah yang ini ya, yang VIP ya. Sama aja. Bedanya nanti dia pas posisinya di tengah paling depan. Jadi kalau yang regular ini dia tidak Di belakang ya. enggak. Ada yang depan tapi depannya sih. Untuk konteksnya aku pikir awalnya ini kayak webinar gitu. Ternyata Yagonya datang asli beneran coy. Ada beberapa hal yang penting dibahas dan ada juga yang nyeleneh, kayak nasi goreng contohnya. Entah kenapa setiap orang Jepang ke Indonesia tuh ditawarinnya nasi goreng. Kayaknya event runnernya, makan apa nasi goreng, makan apa nasi goreng. Alasan bangun Brands ID. Alasan dia bangun Brands Hololive Indonesia karena dia telah melihat potensi di Indonesia. Karena sebelumnya dia pernah survei di Indonesia, pergi ke Komifuro sebelum Holo ID rilis, semacam survei offline gitulah, pakai masker, merahasiakan dirinya gitu-gitulah. Dan di sana ia banyak melihat merch Hololive. Sehingga itu jadi alasannya untuk mencoba membuat Brands Hololive di Indonesia. Berarti terima kasih para kreator yang ada di Komifuro ya. Dan sepertinya Komifuro waktu itu kalau sebelum Hololive Indonesia rilis, kemungkinan ada di Balai Kartini. Sebelum masuk BSD itu mereka. Hal yang paling berkesan dari pembuatan Holo ID menurut Yago adalah karena sulitnya mencari staff untuk Hololive Indonesia. Ya kerasa wajar sih sebenarnya, mengingat mereka harus bekerja kayak ninja gitu kan, kayak Batman gitu kan. Dirinya harus dirahasiakan. Ya kayak kerja di Black Company gitu lah jadinya. Padahal resmi. Sebenarnya pun kalau MC-nya ketahuan juga nggak apa-apa sih ya harusnya. Kalau menurut gue ya. Ditambah harus bisa bahasa Jepang, budaya rekrutmen yang berbeda. Jadi itu adalah tantangan mereka ketika mereka membuat Hololive di Indonesia. Tantangan bisnis di Indonesia. Ini balik lagi ke kultur Indonesia ya. Dimana layanan Indonesia dan Jepang itu cukup berbeda. Banyak hal-hal yang nggak terjadi di Jepang ada di Indonesia. Dan itu adalah tantangan baginya. Mungkin misalnya kayak bangun kantor Hololive Indonesia di Bekasi gitu, tiba-tiba langsung ada datang orang. Perbedaan antara Hololive ID dan brands yang lainnya. Ya gue bilang tuh banyak talent Hololive Indonesia yang bisa nyanyi. Agak question mark sih sebenarnya. Mungkin bisa aja nih Tata Mai sih dari Yagonya. Anjir kok ada suara petir. Soal studio 3D sendiri di Indonesia, kemungkinan besar jawabannya adalah enggak.
Ya karena pada dasarnya di GP mereka sudah memiliki studio yang canggih dengan peralatan dan audio yang bagus, yang mana itu bisa dikembangkan oleh staffnya sendiri. Dan itu berbeda dengan apa yang di luar GP, dan jika harus menggunakan vendor, biasanya kurang sesuai standar GP. Itu. Pertanyaan seputar apa mungkin akan ada Holofest atau World Tour di Indonesia nantinya. Ya gue bilang akan diusahakan. Jika animo dari sini besar, kemungkinan mereka akan melakukannya. Jadi kalau mereka bawa Holofest keliling dunia, kan kita bisa lihat kayak Suisse, Miko, dan member HoloGP lainnya itu ada di Indonesia. Dan itu keren banget harusnya. Jadi doain aja. Kita sekarang ngobrolin soal konsernya. Untuk aku yang premium seat akan dapat poster kayak gini. Seperti ini guys, tuh. Kayaknya yang VIP sama premium juga dapat poster yang sama deh. Padahal pengennya aku kayak ganci atau lanyar gitu yang sering dipakai. Kalau poster ini nggak tahu untuk apa. Terus pas ngantri juga rada mess up. Mulai open gate itu jam 7. Orang-orang udah mulai ngantri dari jam 6.20. Jadi sekitar 40 menitan lah ngantrinya. Terus antriannya juga harusnya 2 jalur, tiba-tiba mess up dan dipotong dari depan. Yang harusnya ngular begini, malah jadi begini. Dan akhirnya jadi lebih lama dari yang seharusnya. Karena pada mepet semua di satu pintu. Memang kurang staff sih kayaknya. Terus di dalam HP kalian dimatikan, terus dimasukin dalam sebuah amplop, lalu dikasih nomor pengambilan. Dan sifat konsernya itu duduk ya. Duduk kayak gini. Dan sepertinya lebih bagus kalau kalian tuh nggak lebih dekat dengan layar. Kayak nonton bioskop dah. Kalau semakin kalian dekat dengan layar, ya semakin gak enak view-nya kan. Jadi VIP menurut aku malah kurang aja gitu. Karena nggak ada deket banget juga sih. Ada jarak memang. Cuman ya kerasa deket. Jadi seat yang paling bagus malah yang regular tapi lu di tengah gitu. Itu paling bagus. Konsernya juga telat 20 menitan dari jam yang telah dijanjikan. Ya harusnya kan kita mulai konser jam 8, tapi mulainya itu kalau nggak salah jam 8 20 menitan lah. Setlist lagunya seperti ini. Yang pertama ada Holo ID, yang itu Identity Voice. Yang kedua ada Blue Clapper, lagunya Nepo Labu. Lalu kita masuk ke Prom Solo, ada lagunya Muna, Wotoshi It's You. Lalu Muna lagi, Prisa Jitu. Masuk ke lagu barunya Ayunda Risu yang Sing Out. Dan setelahnya ada lagu 115 IM, ya lagu sholat sunnah itu. Dan dilanjut sama Reine, ada lagu Get Open Start. Dilanjut sama Ano Auzoras no Seida. Padahal aku berharap lagunya Illusion Night karena itu lagu favorit aku di Reine. Setelahnya ada Kobo Kanairu dengan Mantra Hujan dan O Asmara. Lalu mereka balik lagi berempat. Ada 2 lagu, yakni Suspect yang dinyanyikan oleh Akirose, Roboko dan juga Ayame. Ditutup sama Bokuraga Kurukara. Gitu. Lalu ada encore yang terakhir ada Shiny Smiley Story dengan reveal-nya Kobo Idol Costume. Jadi idol kostum Kobo itu sama kayak mirip dengan desainnya Reine, tapi warnanya lebih gelap. Reine itu kan warnanya biru terang, kalau Kobo tuh lebih ke navy warnanya. Dan tidak ada reveal kostum baru seperti yang ada di art wallpaper Vivid Cruise ya. Jadi nggak ada. Mereka rata-rata pakai kostum original, dan di lagu Encore terakhir mereka pakai idol outfit. Kalau di compare sama prediksi aku, Muna dan Kobonya benar ya. Dan sisanya setengah-setengah. Bisa lah aku jadi ahli nujum. Aku nggak tahu pengen ngomongin ini salah apa enggak. Dan kalau kalian nggak suka, kalian drop aja di kolom komentar, nanti aku bakal cut di bagian ini. Dan aku juga nggak bisa konfirmasi ini benar atau enggak. Tapi pendapat aku konser ini pre-record. Dan mereka juga nggak mungkin konfirmasi ini pre-record ya. Tapi aku bisa jadi salah ya, jadi ini nggak valid omongan aku. Cuman dari pendapat aku, ini pre-record. Kenapa aku berpendapat kayak gitu? Karena konsernya tuh satu arah banget. Nggak ada interaksi sama penonton lebih lanjut gitu, nggak ada. Feedback 1-2 itu nggak ada sama sekali. Scene transisi kayak gini tuh biasanya membedakan antara memasukkan transisi pre-record song sama live MC session. Dan bahkan live MC sessionnya itu nggak kerasa live sama sekali sih. Ya balik lagi yang gue bilang tadi, bisa jadi aku salah. Karena kalau kita lihat konsernya Towa, Suisi atau Kelly, ngobrolnya itu berasa real banget kan. Nyambung gitu dua arah gitu. Mereka bisa dengar penonton yang ngomong apa dan ngebalasnya, adegan minum dan yang lainnya. Dan setelah nyanyi masuk ke sesi MC juga langsung. Gak ada transisi yang kayak pss, pss, gitu gak ada.
Makanya itu alasannya nggak boleh di-record. Apalagi sifatnya tour kan. Tapi walaupun ini pre-record ya tetap ada alasan yang cukup jelas sebenarnya. Membuat live session dari Jepang ke Indonesia itu jelas nggak masuk akal. Begitu banyak teknikal yang bisa jadi masalah terhadap konser. Dan itu yang coba dihindari sebenarnya. Tapi kalaupun ini beneran live ya mungkin sifatnya delay kali ya. Nggak bersifat langsung atau real time gitu. Menurut kalian gimana? Coba aku mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Dan catatan lainnya menurut gua ada di venue sih. Audionya tuh kerasa enggak banget untuk konser. Kayak hasil dengerin audio yang kurang proper kalau dibandingkan dengan konser-konser musik pada umumnya yang pernah aku ikutin. Kayak sering banget gitu nge-pick suaranya kayak pip 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 gitu. Aneh banget. Terus untuk scene di luar bagian sini nih, ini cuma nyorot penonton, bukan nyorot actual scene 3D di konsernya. Apalagi kameramennya tuh beneran ada di tengah layar. Jadi kalau lu lihat view-nya dari bawah, kalau lu nonton ke depan gitu, itu kerasa banget ada kameramennya gitu, kerasa banget. Asli. Jadi aku kasih nilai konser kali ini adalah 8/10 dan bener-bener menyenangkan kok. Terlepas dari semua yang aku ngomongin, itu konsernya actually really good. Aku have fun di sana, vibing di sana, apalagi pas lagu Muna, lagunya Kobo, itu bener-bener vibingnya kayak meledak-meledak lah gitu. Mungkin ada beberapa yang sepi kayak lagunya Risu, karena lagunya Risu termasuk baru kan, mungkin gak banyak orang yang bisa kecap dengan lagunya. Jadi itu wajar sih kalau menurut aku. Karena pada akhirnya kita bisa menikmati konser Hololive di Indonesia dan dengan harga yang murah. Kurang lebih kemarin tuh ada sekitar ya mungkin kurang lebih dari 2.000 penonton lah. Karena yang tribun sama sekali nggak diisi. Nggak ada orang di tribun. Jadi kemungkinan orang yang beli tribun dilempar ke reguler, dilempar ke bawah. Yang bawahnya pada penuh semua kok. Mantep. Dan akhir kata thank you buat teman-teman yang udah nyapa aku di venue. Kalian keren banget anjir. Dan buat yang ngasih freebies juga, lu pada sehat selalu ya. Have fun terus untuk dengerin semua member-member Hololive. Dan itu aja, thanks semua. Oh, note tambahan. Lain kali kalau jual merch-nya Holo ID, itu bikin bannernya segede gaban anjir. Gua nggak tahu kalau ada yang jual merch-nya Hololive. Sampai gua ngeliat orang lewat-lewat pakai baju itu. Gua nggak tahu sama sekali. Padahal harganya termasuk murah, 130 apa 150 ya. Nanti gua fix nanti harganya di sini yang paling benar ya. Jadi gue dapatnya yang beginian, padahal gue pengen kaos yang ada gambar muka Holo ID membernya. Sedih banget gue. Halo, Arigatou gozaimasu.